Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, NPM 54, program studi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Laut Cina Selatan. Bagian utara laut ini mencapai pesisir Cina yang mengklaim haknya atas perairan ini secara historis sejak beberapa abad yang lalu. Kini Beijing mengklaim lebih dari 95% Laut Cina Selatan dan mengandalkan kawasan tersebut sebagai pemasok 85% impor minyak mentah Cina. Cina juga mengklaim pulau-pulau kecil di Laut Cina Selatan dan telah membangun sekitar 1.300 hektar lahan untuk menopang sebagian besar infrastruktur militer, termasuk landasan pacu yang cukup panjang untuk bisa menampung pesawat pengebom. AS yang melindungi kepentingannya dan kepentingan sekutu-sekutunya mempertahankan kehadiran militernya di kawasan tersebut. Pejabat Angkatan Laut AS berencana meningkatkan jumlah armada Pasifik yang bertugas di luar negeri hingga sekitar 30% pada tahun 2021. Bentrokan antara patroli Angkatan Laut Cina dan armada penangkapan ikan negara-negara tetangga beresiko menimbulkan konflik internasional, mempertanyakan komitmen Washington terkait keamanan di kawasan tersebut. Banyak negara-negara barat yang mendesak Beijing untuk mematuhi konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS yang mengatur zona kontrol maritim berdasarkan garis pantai. Tapi Cina memandang peraturan pengelolaan maritim yang didukung oleh PBB bertentangan dengan hukum dalam negeri. Amerika Serikat yang telah menandatangani UNCLOS tanpa meratifikasinya seringkali bergantung pada kesepakatan internasional untuk menyelesaikan sengketa teritorial. Pada bulan Juli, sebuah panel yang terdiri dari 5 hakim di Den Haag dengan suara bulat menolak landasan hukum hampir seluruh klaim maritim Cina. Beberapa minggu kemudian, Mahkamah Agung Rakyat Cina mengeluarkan peraturan yang memaparkan landasan hukum yang jelas bagi Cina untuk menjaga perairan ketertiban maritim, di mana Beijing bersumpah akan mengadili semua pihak asing yang ditemukan menangkap ikan atau mencari ikan di perairan yang disengketakan. Baiklah, di sini kita akan menilai kebijakan alternatif yang diserahkan untuk memecahkan masalah, yaitu ada semua sudah efektif, hanya saja konflik terhadap Laut Cina Selatan harus diselesaikan dengan persetujuan kedua belah pihak agar konflik Laut Cina Selatan ini segera usai. Yang B, mengembangkan kebijakan publik. Yang pertama yaitu ada bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk mengawasi daerah zona ekonomi eksklusif. Yang kedua yaitu ada mentaati perjanjian internasional sesuai UNCLOS agar tidak terjadi perebutan hak milik negara lain. Selanjutnya ada memperketat pengawasan di daerah perbatasan teritorial. Yang keempat yaitu ada selalu mempererat persaudaraan terhadap negara lain. Yang terakhir, segera mengeksplorasi kekayaan di bawah laut di zona ekonomi eksklusif di Laut Cina Selatan. C, yaitu mengembangkan suatu rencana tindakan. Yaitu ada 5. Yang pertama yaitu ada segera mengajukan nota protes kepada Tiongkok untuk menghentikan segala bentuk kegiatan provokasi di Laut Cina Selatan. Yang kedua yaitu ada pemerintahan segera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, NPM 54, program studi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Laut Cina Selatan. Bagian utara laut ini mencapai pesisir Cina yang mengklaim haknya atas perairan ini secara historis sejak beberapa abad yang lalu. Kini Beijing mengklaim lebih dari 95% Laut Cina Selatan dan mengandalkan kawasan tersebut sebagai pemasok 85% impor minyak mentah Cina. Cina juga mengklaim pulau-pulau kecil di Laut Cina Selatan dan telah membangun sekitar 1.300 hektar lahan untuk menopang sebagian besar infrastruktur militer, termasuk landasan pacu yang cukup panjang untuk bisa menampung pesawat pengebom. AS yang melindungi kepentingannya dan kepentingan sekutu-sekutunya mempertahankan kehadiran militernya di kawasan tersebut. Pejabat Angkatan Laut AS berencana meningkatkan jumlah armada Pasifik yang bertugas di luar negeri hingga sekitar 30% pada tahun 2021.
Bentrokan antara patroli Angkatan Laut Cina dan armada penangkapan ikan negara-negara tetangga beresiko menimbulkan konflik internasional. Mempertanyakan komitmen Washington terkait keamanan di kawasan tersebut. Banyak negara-negara barat yang mendesak Beijing untuk mematuhi konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS yang mengatur zona kontrol maritim berdasarkan garis pantai. Tapi Cina memandang peraturan pengelolaan maritim yang didukung oleh PBB bertentangan dengan hukum dalam negeri. Amerika Serikat yang telah menandatangani UNCLOS tanpa meratifikasinya seringkali bergantung pada kesepakatan internasional untuk menyelesaikan sengketa teritorial. Pada bulan Juli, sebuah panel yang terdiri dari 5 hakim di Den Haag dengan suara bulat menolak landasan hukum hampir seluruh klaim maritim Cina. Beberapa minggu kemudian, Mahkamah Agung Rakyat Cina mengeluarkan peraturan yang memaparkan landasan hukum yang jelas bagi Cina untuk menjaga perairan ketertiban maritim, di mana Beijing bersumpah akan mengadili semua pihak asing yang ditemukan menangkap ikan atau mencari ikan di perairan yang disengketakan. Baiklah, di sini kita akan menilai kebijakan alternatif yang disarankan untuk memecahkan masalah, yaitu ada semua sudah efektif. Hanya saja konflik terhadap Laut Cina Selatan harus diselesaikan dengan persetujuan kedua belah pihak agar konflik Laut Cina Selatan ini segera usai. Yang B, mengembangkan kebijakan publik. Yang pertama yaitu ada bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk mengawasi daerah zona ekonomi eksklusif. Yang kedua yaitu ada mentaati perjanjian internasional sesuai UNCLOS agar tidak terjadi perebutan hak milik negara lain. Selanjutnya ada memperketat pengawasan di daerah perbatasan teritorial. Yang keempat yaitu ada selalu mempererat persaudaraan terhadap negara lain. Yang terakhir, segera mengeksplorasi kekayaan di bawah laut di zona ekonomi eksklusif di Laut Cina Selatan. C, yaitu mengembangkan suatu rencana tindakan. Yaitu ada 5. Yang pertama yaitu ada segera mengajukan nota protes kepada Tiongkok untuk menghentikan segala bentuk kegiatan provokasi di Laut Cina Selatan. Yang kedua yaitu ada pemerintahan segera mengirimkan pasukan ke daerah zona ekonomi eksklusif di Laut Cina Selatan untuk mengawasi daerah zona ekonomi eksklusif tersebut. Yang ketiga yaitu ada bekerjasama dengan negara-negara tetangga untuk selalu mengawasi daerah zona ekonomi eksklusif bersama-sama. Yang keempat yaitu ada membangun kilang minyak lepas pantai untuk mengeksplorasi bawah laut. Yang kelima yaitu ada mempererat kerjasama regional antar negara tetangga agar tidak terjadi konflik kepentingan di daerah zona ekonomi eksklusif tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menerangkan tentang kasus peran WHO dalam mengatasi pandemi COVID-19. Secara periodik, beberapa negara melakukan latihan bagaimana menangani pandemi COVID-19 tersebut. Menurut Dr. Budiono, negara-negara seperti Vietnam, Mongolia, dan Cina yang patuh mengikuti latihan kesiagaan ini dan tingkat kepatuhannya tinggi sewaktu-waktu berhadapan dengan krisis pandemi COVID-19. Mereka jauh lebih siap. Contohnya Vietnam. Vietnam itu angka kematian atau case fatality ratenya hampir 0 dan mereka mampu mengendalikan dengan betul. Namun kini yang ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia adalah pengembangan sebuah vaksin anti COVID-19. Dan kembali WHO menjadi sorotan dunia. WHO bersama mitra-mitra kerjasama terdiri dari negara donor, lembaga penelitian dan industri telah mengembangkan sebuah WHO Blueprint on COVID-19 atau cetak biru penelitian pengembangan WHO untuk COVID-19. WHO membuat platform untuk kerjasama, untuk koordinasi, distribusi, untuk akses dan sebagainya. Menurut Budiono Santoso, sudah ada 115 kandidat vaksin di seluruh dunia dan 5 sudah memasuki tahap pengujian klinis. Lembaga-lembaga yang bergerak untuk meneliti, mengembangkan vaksin dan obat-obat COVID-19
baru ini hampir separuh di Amerika dan sebagian besar adalah sektor swasta sebanyak 14% hingga 20% di Cina. Kemudian 14% di luar Cina, Jepang, Korea, India. Sekitar 20% berada di Eropa. Diduga vaksin anti COVID-19 ini akan tersedia secara komersial dalam 18 bulan ke depan. Mengingat inisiatif penelitian dan pengembangan ini adalah sektor swasta, maka untuk menjadikan vaksin anti COVID-19 itu sebuah obat yang terjangkau oleh masyarakat umum, perlu ada pengaturan baru berupa lisensi sukarela atau kepemilikan kolektif atas paten vaksin yang dihasilkan. Hal ini sedang diusahakan oleh WHO bersama mitra-mitra internasional yang lain. Menilai kebijakan dari kasus tersebut sudah efektif, tapi masih ada keteledoran dalam mengatasi pandemi COVID-19 di dalam bidang mentaati peraturan jaga jarak dan memakai masker. Mengembangkan kebijakan publik. Yang pertama yaitu ada pemerintah harus menerapkan kebijakan tentang larangan beraktivitas di luar rumah jika tidak ada kepentingan lain. Yang kedua yaitu ada selalu menerapkan dan mentaati kebijakan yang telah diterapkan selama pandemi COVID-19. Yang ketiga yaitu ada harus selalu memperhatikan lingkungan sekitar dan tubuh kita agar virus COVID-19 ini tidak mudah menyerang tubuh kita. Yang keempat yaitu ada selalu mengatur pola makan yang mengandung vitamin agar imun tubuh menjadi lebih kuat. Yang kelima yaitu ada menjalankan pandemi COVID-19 ini dengan selalu berdoa agar virus ini cepat selesai agar tidak banyak lagi memakan korban jiwa. Mengembangkan suatu rencana tindakan, yaitu ada 5 langkah kerja. Yang pertama yaitu ada jika tidak ada kepentingan sebaiknya hindari dulu pusat keramaian selama pandemi virus COVID-19 ini. Yang kedua yaitu ada selalu mengedepankan protokol keselamatan virus COVID-19 ini. Yang ketiga yaitu ada selalu menjaga lingkungan sekitar seperti rumah kita sendiri dan selalu berolahraga. Yang keempat yaitu ada agar imun selalu terjaga, konsumsilah makanan yang mengandung vitamin, karbohidrat dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ada selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang membahas kasus perlukah adanya BPIP atau biasa disebut dengan Badan Pembina Ideologi Pancasila. Lembaga ini yang dibentuk dan digadang-gadang akan menjadi garda terdepan pelindung ideologi Pancasila ini sempat menghadirkan kontroversi tentang apa peran yang dipegang oleh lembaga tersebut. Apa saja tugas pokok dan fungsi tupoksil dari BPIP? Perlu ada diluruskan dari pandangan negatif beberapa kalangan masyarakat tentang keberadaan BPIP ini. Lembaga ini tentu tidak dibentuk karena presiden iseng untuk bancangan anggaran saja. Tapi pasti ada konteks atau substansi dari pembentuk badan tersebut. Ide pembentuk BPIP bermula dari sebuah unit kerja yang disahkan oleh presiden melalui peraturan presiden atau Perpres nomor 54 tahun 2017 tentang pembentukan unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP PIP. Demi menguatkan dan mengkonkretkan program pembinaan ideologi Pancasila, maka dibentuk BPIP melalui Perpres nomor 7 tahun 2018. BPIP berkedudukan sebagai suatu lembaga negara auxiliary atau lembaga negara pembantu yang menurut Bagir Manan merupakan lembaga negara yang memiliki tugas untuk membantu melaksanakan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa BPIP dibentuk sebagai lembaga auxiliary yang menunjang fungsi negara Indonesia untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila pada masyarakat. Tugas dan fungsi BPIP yang termaktub dalam pasal 3 dan 4 Perpres nomor 7 tahun 2018. Secara garis besar adalah membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengadilan pembinaan ideologi Pancasila.
menyelenggarakan penyusun pendidik serta pelatihan ideologi Pancasila, serta memberikan rekomendasi terkait reguler agar lebih Pancasilais dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam menanggapi kasus tersebut adalah menilai kebijakan alternatif. Pengembangan pembinaan ideologi Pancasila perlu dilakukan karena nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila sudah banyak terkikis karena pengaruh reformasi, globalisasi, informasi yang dipengaruhi paham-paham di luar negeri. Mengembangkan kebijakan publik, yaitu ada 5 langkah kerja nyata. Yang pertama yaitu ada pembinaan penerapan ideologi Pancasila perlu dilakukan sejak pendidikan dasar hingga ke perguruan tinggi. Yang kedua yaitu ada memberikan pelatihan-pelatihan ideologi Pancasila di lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintah. Yang ketiga yaitu ada memberikan pelatihan-pelatihan di badan usaha milik negara. Yang keempat yaitu ada memberikan pelatihan-pelatihan tentang ideologi Pancasila di badan usaha-usaha swasta. Yang terakhir yaitu ada memberikan pelatihan-pelatihan tentang ideologi Pancasila pada masyarakat. Mengembangkan suatu rencana tindakan. Nah, itu ada 5 juga langkah kerjanya. Yang pertama yaitu ada langkah-langkah pengembangan penerapan nilai ideologi Pancasila yang perlu dilakukan penerapan pembinaan ideologi Pancasila di setiap jenjang pendidikan dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dalam bentuk penataran dan menjadikan pendidikan Pancasila menjadi materi pelajaran. Penerapan pembinaan yang kedua yaitu ada penerapan pembinaan ideologi Pancasila dilakukan di lembaga-lembaga negara secara berkala setahun sekali. Yang ketiga yaitu ada penerapan pembinaan pelatihan dilakukan di dalam badan usaha milik negara secara berkala. Yang keempat yaitu ada penerapan pembinaan tentang ideologi Pancasila di badan usaha-usaha milik swasta secara berkala. Yang kelima yaitu ada penerapan pembinaan pelatihan tentang ideologi Pancasila di dalam masyarakat dalam bentuk sadar Pancasila. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau belum bisa dipahami lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.